Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di Dapur Yesi. Hari ini Dapur Yesi akan membuat bolu kukus pandan mini yang rasanya benar-benar enak, super lembut, dan super wangi. Saya yakin ini kalau Bunda jadikan untuk ide jualan, pasti bakalan laris manis. Nah, ini cara bikinnya juga gampang. Yuk kita simak gimana cara bikinnya. Tonton videonya sampai habis ya, jangan di-skip. Untuk langkah awal, di sini saya sudah menyiapkan 1 gelas takar, kemudian 1 saset santan instan. Ini santannya kita masukkan ke dalam gelas takar, kemudian kita masukkan air 200 ml. Ingat ya, kita masukkan santan terlebih dahulu, baru kita masukkan air batas 200 ml. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Di sini saya sudah menyiapkan 3 lembar daun pandan yang sudah saya potong-potong seperti ini. Di sini saya pakai daun pandan asli ya Bunda. Tetapi kalau Bunda tidak ingin pakai daun pandan asli juga tidak masalah. Nanti cukup kita pakai pasta pandan saja. Kalau kita pakai daun pandan asli, itu nanti bolunya akan lebih wangi. Nah, ini daun pandannya akan saya blender dengan santan yang sudah kita larutkan tadi. Kemudian kita blender sampai daun pandan halus seperti ini. Setelah itu kita saring agar tidak ada ampas dari daun pandannya. Setelah kita saring hasilnya seperti ini. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan wadah yang bersih. Kemudian kita pecahkan 2 butir telur, 1 sendok teh SP. Kalau mau pakai ovalet ataupun TBN juga boleh. 150 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Kalau mau pakai vanili cair juga boleh. Nah, semua bahan ini akan kita mixer. Kita nyalakan mixernya di kecepatan yang paling rendah terlebih dahulu. Setelah adonan agak tercampur rata, baru kita naikkan mixernya di kecepatan yang paling tinggi. Kita mixer sampai adonan berubah menjadi putih, kental, dan berjejak. Kira-kira kita mixer sekitar 7-10 menitan sesuai dengan kecepatan mixernya masing-masing. Nah, ini adonannya sudah berubah warna menjadi putih dan kental berjejak. Kira-kira hasil akhirnya seperti ini. Kemudian kita masukkan bahan-bahan keringnya. Nah, ini sebelum memasukkan bahan keringnya, sebaiknya kita saring terlebih dahulu agar tidak ada bahan kering yang bergerindil. Di sini saya sudah menyiapkan 200 gram tepung terigu protein sedang, 1 sendok makan susu bubuk. Kalau tidak ingin pakai susu bubuk, boleh di-skip. Setengah sendok teh baking powder. Kemudian ini kita mixer kembali sampai adonan tercampur rata. Kita mixer di kecepatan rendah saja. Setelah adonan tercampur rata, kemudian kita masukkan 15 ml minyak sayur, larutan pandan yang kita sisihkan sebelumnya. Ini kita mixer kembali di kecepatan yang paling rendah. Ini kita mixer sebentar saja ya. Karena warnanya agak pucat, makanya ini saya tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Kemudian kita aduk dengan menggunakan spatula sampai adonan tercampur rata. Nah, ini kita aduk sampai tercampur rata. Dan kita pastikan bahwa tidak ada lagi endapan santan maupun minyak yang tersisa di dasar adonan agar bolu kita tidak bantet. Nah, kemudian kita aduk sampai tercampur rata, kira-kira hasil akhirnya seperti ini. Di sini saya sudah menyiapkan loyang twister mini seperti ini. Ini ukurannya 5 cm ya. Kemudian loyangnya kita olesi dengan margarin tipis-tipis seperti ini. Ini boleh diolesi dengan margarin ataupun dengan minyak. Kita olesi loyangnya satu persatu sampai selesai. Nah, ini adonannya sudah bisa kita masukkan ke dalam loyang. Untuk mempermudah memasukkan adonan ke dalam loyang, ini adonannya saya masukkan ke plastik segitiga seperti ini.
Tetapi kalau Bunda tidak punya plastik segitiga, boleh memasukkannya dengan menggunakan sendok saja. Kemudian kita masukkan adonan ke dalam loyang satu persatu sampai selesai. Nah, ini semua adonan sudah selesai saya masukkan ke dalam cetakan. Ini sudah boleh kita kukus. Sebelumnya saya sudah memanaskan kukusan terlebih dahulu. Ini akan kita kukus selama 15 menit. Nah, ini setelah 15 menit, boleh kita buka tutup kukusannya ya Bunda. Kita lihat apakah bolu kita sudah benar-benar matang atau belum. Wow, bisa dilihat ya Bunda, bolu kita udah matang dan cantik sekali. Nah, ini sudah boleh kita angkat. Nah, ini bolu yang sudah keluar dari kukusan, kita biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Karena kalau bolu ini kita keluarkan masih panas, biasanya dia akan lengket di cetakan. Nah, ini setelah dingin, kita keluarkan bolunya dari cetakan seperti ini ya Bunda. Kita tekan cetakannya seperti ini secara perlahan. Nanti bolunya akan lepas sendiri dari cetakan. Nah, ini bisa dilihat ya Bunda, bolunya udah lepas dari cetakan. Bentuknya sangat cantik dan aroma pandannya sangat-sangat wangi. Nah, ini bolunya juga super lembut. Kemudian kita keluarkan bolunya dari cetakan satu persatu sampai selesai. Nah, ini karena cetakan kita terbatas, makanya masih ada adonan yang sisa. Adonan yang sisa ini kita kukus kembali sampai adonan habis semuanya. Nah, ini ya Bunda, bolu kita udah selesai kita kukus semuanya. Bisa dilihat ya Bunda, dari tampilannya benar-benar cantik. Nah, ini untuk mempercantiknya lagi akan saya beri topping buttercream dan topping strawberry. Kita beri topping di atasnya satu persatu hingga selesai. Tara! Nah, ini ya Bunda, bolu kita udah selesai kita topping semuanya. Bisa dilihat ya Bunda, dari tampilannya gemes-gemes banget. Nah, ini saya yakin ya Bunda, kalau Bunda jadikan untuk ide jualan ataupun dijadikan untuk ide snack box, ini bakalan laris manis. Ternyata bolu ini bukan tampilannya saja yang cantik, bolunya juga super lembut dan wangi pandannya super wangi. Nah, ini kita coba satu ya Bunda, apakah bolunya enak atau tidak. Wow, rasa bolunya enak banget Bunda, super lembut dan tidak seret. Nah, ini juga saya yakin Bunda, kalau Bunda jadikan untuk cemilan di rumah, pasti keluarga kita bakalan suka dengan bolu ini. Semoga resep yang saya bagikan ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di resep saya berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.